Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal Panwasam atau Bawaslu tentang wawasan pemilu ya, part 1. Nah, di sini ada beberapa soal, sekitar 50 soal. Ini ada part 1, kemudian nanti ada part 2, 3, dan juga part 4. Nah, mari kita langsung saja simak untuk pembahasannya. Ya, kita langsung ke soal pertama, yaitu tentang pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten atau kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa. Jadi di sini adalah intinya, jadi 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ya, berapa persen dari jumlah penduduk. Ya, jawabannya yang D, yaitu 6,5%. Kemudian untuk soal yang kedua, pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten atau kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya, yaitu yang mana kalau tadi di sini adalah 6,5% dengan lebih dari 1 juta jiwa, kalau di sini 250.000 sampai 500.000 jiwa, maka harus didukung sekurang-kurangnya adalah 8,5%. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian yang ketiga, pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten atau kota dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250.000 jiwa. Kalau tadi ini lebih dari ya, kalau sekarang ini kurang atau sama dengan, jadi maksimal 250.000 jiwa. Nah, harus didukung sekurang-kurangnya berapa persen? Yaitu jawabannya adalah ini 10%. Kemudian soal selanjutnya yang keempat masih sama, hanya di sini ini antara 500.000 sampai dengan 1 juta. Ya, jadi harus didukung berapa persen dari total penduduk, yaitu sekitar 7,5%. Nah, ini adalah angka-angka yang penting diingat ketika besok mengerjakan soal Panwasam, Bawaslu, CAP. Oke, lanjut lagi soal yang kelima. Oke, soal yang kelima. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk. Nah, ini dukungannya dibuat dalam bentuk apa? Jadi ya, dukungan kepada pasangan calon perseorangan pada kepala daerah dibuat dalam bentuk ya. Yang A ini surat dukungan yang disertai fotokopi KTP, surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk, surat dukungan yang disertai KTP asli. Saya kira ini tidak perlu ya. Ya, jawaban yang benar adalah yang D, A dan B benar. Jadi harus ada KTP, fotokopi, dan juga surat dukungan, ya KTP dan surat keterangan tanda penduduk. Jadi bisa pakai fotokopi, tidak harus pakai yang asli. Kemudian soal yang keenam, verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh, ya, di sini adalah verifikasi dan rekapitulasinya itu dilakukan. Ya, jawabannya adalah E, yaitu KPU provinsi dibantu oleh KPU. Oke, KPU provinsi dibantu oleh KPU kabupaten atau kota, PPK dan PPS. Jadi ini jawabannya KPU provinsi dibantu oleh KPU kabupaten atau kota, kemudian PPK dan juga PPS. Selanjutnya, daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat berapa hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yaitu jawabannya adalah 28 hari. Ya, kemudian lanjut nomor 8. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama, yaitu yang C ini 14 hari
Sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS. Jadi di sini daftar dukungan, kalau di sini adalah verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan oleh PPS. Ya. Lanjut nomor 9. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi. Jumlah dukungan paling lama yaitu paling lama adalah 7 hari. Hasil verifikasinya tadi pendaftaran dan verifikasi, dan hasil verifikasinya paling lama 7 hari. Lanjut soal nomor 10. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPK kepada KPU kabupaten atau kota untuk, nah ini tujuannya untuk apa? Ini yang A, dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 hari. Jadi tadi sama waktunya. Ya, jadi ini adalah 7 hari. Ya, ini juga hasil verifikasinya juga 7 hari. Lanjut soal nomor 11. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya ya bagi calon gubernur atau wakil gubernur, dan sekurang-kurangnya bagi bupati atau wakil bupati. Jadi ya, ini ada batas minimal umur ya. Jawabannya adalah 30 untuk gubernur dan wakil gubernur, dan juga 25 untuk bupati dan wakil bupati. Lanjut nomor 12. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi syaratnya apa saja? Ya, jadi dapat pendidikan sekolah tingkat atas, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah, mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat daerahnya. Jadi jawabannya semua benar. Nah, perlu diingat-ingat ya. Pendidikannya minimal SMA, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Lanjut nomor 13. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh surat persetujuan pengunduran diri. Nah, ya kalau kaitan dengan kepala daerah itu pasti jawabannya yang B, Mendagri, ya, Menteri Dalam Negeri. Oke, lanjut yang ke-14. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh, nah ini juga sama di sini, yaitu oleh Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Oke, nomor 15. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama, ya itu sekarang masa pendaftarannya, untuk masa pendaftaran yaitu selama 7 hari. Jadi itu adalah waktu untuk mendaftar. Kemudian lanjut nomor 16. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat. Jadi ada ya ini meninggal dunia ya, berarti kalau meninggal dunia itu ada diberi waktu untuk mengusulkan calon lain yaitu selama 30 hari. Dan lanjut dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan politik pasangan calon yang meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat. Nah, kalau di sini nomor 17 ini yaitu selama 7 hari terhitung secara untuk salah satu calon dari pasangan meninggal dunia. Ini bedakan ya, kalimatnya hampir sama ini tapi berbeda. Kalau ini dihitung sejak
terhitung bisa pasangan calon atau salah calon dari pasangan calon meninggal dunia. Kalau ini ya paling lambat, ini tidak ada keterangan di sini. Paling lambatnya 30 hari, di sini 7 hari itu terhitung bisa pasangan calon atau salah calon dari pasangan calon meninggal dunia. 18 dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia saat penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti. Kalau ini calon perseorangan kalau ini. Ya. Dengan hari pemungutan suara, calon dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat. Ya, itu berapa hari? Ya, di sini. Ya, jawabannya adalah yang 30 hari. Nah, kalau tadi yang partai, yang 17 juga partai, kalau ini yang perseorangan. Nomor 19. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan. Nah, di situ ada hakim Mahkamah Agung, kemudian ada hakim pengadilan tinggi, kemudian pejabat BUMN, kepala desa. Nah, ya semua jawaban benar. Jadi tidak boleh melibatkan MA, hakim pengadilan tinggi, pejabat BUMN atau BUMD, kepala desa. Ya, itu tidak boleh semuanya. Jawaban benar. Yang semua jawaban benar. Nomor 20. Dalam hal apakah pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? Nah, ini kapan itu dilakukan? Ya, jawabannya yang yang D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50% dari jumlah suara. Jadi meskipun tipis, hanya koma berapa itu dia sudah bisa. Tapi kalau kurang dari 50%, maksudnya 50% pas. Nah, itu masih ada putaran yang kedua. Oke, kemudian untuk nomor 21, berikut yang dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu pejabat negara, pejabat struktural dalam jabatan negeri, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, kepala desa, dan semua jawaban benar. Oke, benar yang E, semua jawaban benar. Nomor 22. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di tiap TPS ditetapkan paling banyak, yaitu, ya, ini adalah kata kuncinya, ada pemilihan kepala daerah. Ya, jumlah pemilih tiap TPS ditetapkan paling banyak, yaitu yang E, 800 orang. Kemudian 23, jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh KPU kabupaten atau kota. Kemudian nomor 24. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali yang mana? Kecuali apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri daerah, diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Ini pernyataan yang benar, kecuali berarti ini yang tidak sesuai ya. Nah, yang tadi dari dalam lanjut nomor 25. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan perseorangan dalam jangka waktu wajib melengkapi atau memperbaiki surat pencalonan peserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah. Itu jadi masih bisa mengganti ya. Masih bisa mengganti, maksudnya melengkapi berkas-berkas itu diberi waktu yaitu 7 hari. Sini. Ini nomor 26, apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai.
Nah, kalau tadi perseorangan, sekarang partai ya. Kalau tadi waktunya 7 hari, sekarang kalau partai dan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi atau kabupaten kota, maka nah di sini masalahnya, maka ini yang itu partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. Nomor 27, jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama yaitu yang yaitu paling lama 15 hari. Kemudian 28. Ya. Berikut ini adalah asas penyelenggaraan pemilu. Pilih yang paling tepat. Nah, di sini sudah hampir tepat semua ya. Ini ada beberapa kata-kata yang mungkin membingungkan kalau tidak teliti. Nah, ini jawabannya yang D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. Oke, itu adalah di situ merupakan asas penyelenggaraan pemilu. Nomor 29, salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu tersebut? Nah, tujuannya di sini ada memungkinkan terjadinya peralihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara, menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Nah, semua jawaban adalah benar. 30. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? Kantor KPU yaitu berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Nomor 31. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan di sini asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. Nomor 32, ini kita sudah mulai ke pasal-pasal ya. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Bersifat hierarkis. Itu ya. Ketentuan ini diatur dalam UU. Ya, diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017. Pasal dan ayat berapa? Itu jawabannya adalah A, yaitu pasal 9 ayat 1. Kemudian status KPU provinsi dan KPU kabupaten kota adalah, nah ini kalau ad hoc ini sementara ya. Ya, jawabannya yang D, KPU provinsi kabupaten itu bersifat tetap. Untuk yang panwasam seperti yang akan seleksi di akhir mungkin di bulan ini, yaitu bersifat ad hoc atau dia tidak tetap, berganti. Dan nomor 34, sebelum diundangkannya UU nomor 15 tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004. Kemudian berapa jumlah anggota KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK dan PPS? Itu jumlahnya adalah yang C ini. 7 untuk yang pusat, provinsi 5 atau 7, kemudian kabupaten 5, PPK 5 dan PPS 3. Kemudian KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang.
anggota yang berasal dari unsur, nah ini ada beberapa unsur ya dari ini, tidak acak, tidak berdasarkan kualifikasi juga, namun juga harus memenuhi di sini yaitu akademisi, ya seperti dosen seperti itu, profesional yang memang di bidangnya, kemudian dan tokoh masyarakat dari pemuka agama biasanya dipakai. Dan nomor 37, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada ya rapat pleno. Jadi Ketua KPU Provinsi, Kabupaten Kota itu ya bertanggung jawab pada rapat pleno. 38. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada ya juga sama rapat pleno. 39. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada ya ini juga sama semuanya ke rapat pleno. Dan nomor 40, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi ya ini semua jawaban benar dari A. Ini merencanakan, menyusun, memutakhirkan data, itu semuanya benar. 41. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kecuali di sini ya, kecuali itu yang D, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU. 42. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota adalah berikut ini, kecuali, nah ini kecualinya adalah yang A, pernah menjadi anggota DPR atau DPRD Kabupaten atau Kota, ini yang bukan merupakan syarat. 43, berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota, kecuali ini yang C, berpendidikan paling tidak S1, jadi bukan S1 melainkan SMA ya. Kalau menengah atas sudah bisa. 44, anggota KPU dilantik oleh siapa? Ya, anggota KPU tentu saja dilatih oleh Presiden. Ya. Anggota KPU dilatih oleh Presiden. Kemudian 45, anggota KPU Provinsi dilatih oleh siapa? Anggota KPU Provinsi dilatih oleh KPU. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi anggota KPU dilantik oleh Presiden, anggota KPU Provinsi dilantik oleh KPU Pusat. 46, anggota KPU Kabupaten atau Kota dilantik oleh siapa? Nah, Kabupaten atau Kota dilantik oleh, tentu saja dari atas semakin ke atas. Nah, ini oleh KPU juga sama, bukan dari provinsi yang melantik, tapi dari KPU Pusat. Dan 47, institusi-institusi yang merupakan bagian dari pelangkat penyelenggaraan pemilu adalah, harus teliti ini kata-katanya ya. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS, LN. Di LN di sini adalah luar negeri. Kemudian 48, anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa? PPK dan PPS itu dilantik oleh KPU Kabupaten atau Kota. Dan nomor 49, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota berhenti antar waktu karena berhalangan tetap lainnya, diberhentikan dengan tidak hormat, mengundurkan diri, meninggal dunia, ya semua jawaban benar. Dan 50, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota berhenti antar waktu karena 50 juga sama. Oke. Ini jawaban B dan C benar. Jawaban B dan C benar. Yang mengundurkan diri diberhentikan. Oke. Ya, berikut adalah pembahasan untuk soal menarik pengetahuan tentang pemilu ya, untuk seleksi Panwasan 2022. Semoga bermanfaat dan jangan lupa
untuk like video ini dan juga subscribe channel saya. Oke, terima kasih, sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.